Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, ahli dan uti yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kalian semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan rahmat dan taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustadz mau memberikan sedikit materi kepada ahli ukti yang soleh-soleha, yaitu materi bahasa Indonesia. Nah, silahkan dipahami dan nanti ada beberapa soal yang harus dikerjakan dan silahkan dikerjakan dan jangan lupa dikumpulkan. Minta tolong kepada ayah bundanya untuk mengirimkan tugas itu kepada Ustadz melalui WhatsApp atau yang lainnya. Nah, langsung saja ya, biar nggak bosen, biar cepat. Ini materi bahasa Indonesia yang pertama. Nah, ini ada banyak binatang-binatang ya. Mungkin udah tahu di sini ada sapi, ada harimau, ada ikan, ada kuda laut, ada ular dan burung hantu dan macam-macam sekali di sini. Nah, mungkin di sini ada Ahi Riko, Ahi Haidar, Ahi Ian, Ahi Tegar, Uhti Savana, Uhti Diva dan yang lain ya. Ahi Fahreza. Mungkin sudah tahu nama-nama daripada binatang tersebut. Nah, pada kali ini Ustadz bukan lagi menyebutkan binatangnya, tetapi nah di sini cara bergerak makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Nah, cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Hewan seperti kucing, macan, kambing, sapi juga berjalan atau berlari. Kemudian ada ikan yang bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip dan ekornya. Bermacam-macam burung bergerak dengan cara gimana? Dengan cara terbang menggunakan sayap. Tetapi unggas seperti ayam dan bebek tidak bisa terbang atau tidak terbang, melainkan bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Lalu ada juga hewan yang melata seperti ular dan cacing. Dan juga hewan yang bergerak dengan cara melompat, yaitu kanguru, kelinci, katak dan lain sebagainya. Jadi intinya semua makhluk hidup itu dapat bergerak, cuman bergeraknya itu berbeda-beda. Ada yang dengan berjalan, ada yang dengan melata, ada yang dengan terbang, atau ada yang dengan berenang. Nah, dari binatang-binatang tersebut silakan ayo Ahi dan Ukti bisa mengerjakan 5 soal ini dengan soal berdasarkan teks di atas. Pasangkanlah kelompok hewan dan cara bergeraknya dengan tepat. Nih, nomor 1, kucing, macan, dan sapi itu bergeraknya itu bagaimana ya? Melompat, melata, berjalan atau berlari, berenang atau terbang. Ada juga kanguru, ada juga ikan, terus burung, berbagai burung, dan cacing dan siput atau ular. Nah, nanti silahkan ahli datuti dikerjakan untuk terkait dengan gerak pada hewan. Nah, selanjutnya yang kedua. Nah, sekarang ini ada yang tahu ya? Ini biasanya kalau yang sudah hafal ini ikan ya, ada yang film ikan itu si Nemo. Ada ikan Nemo, ini juga ada dolphin, lumba-lumba ya. Nah, sekarang materi yang kedua yaitu setiap makhluk hidup itu mempunyai alat pernafasan yang berbeda-beda. Nah, manusia itu kan bernafas. Kalau nggak bernafas kan mati. Ada juga ikan juga bernafas. Terus
hewan juga bernafas. Semuanya itu bernafas, cuman alat untuk pernafasannya itu berbeda, tergantung dari jenis dan tempat makhluk hidup tersebut hidup. Misalnya, alat pernapasan hewan yang hidup di darat berbeda dengan hewan yang hidup di air. Secara umum, hewan yang hidup di air bernafas menggunakan insang. Namun, terdapat juga hewan yang hidup di air bernafas menggunakan paru-paru. Hewan yang bernafas dengan menggunakan paru-paru disebut mamalia atau hewan yang menyusui. Kelompok hewan mamalia diantaranya yaitu kuda, gajah, kambing, harimau, paus, lumba-lumba, dan pesut. Nah, itu bernafasnya menggunakan paru-paru walaupun hidupnya ada di air. Nah, itu ya dipahami sekaligus istilah titik-titik di bawah ini. Alat pernafasan makhluk hidup sangat beragam jenisnya. Ikan bernafas dengan apa? Nah, silahkan dikerjakan. Sedangkan lumba-lumba bernafas menggunakan apa? Silahkan dikerjakan. Selanjutnya, ini ada materi yang ketiga. Tanaman di rumahku sangat banyak. Nih ya, mungkin yang ahli UT yang kemarin sudah menyebutkan punya banyak tanaman di rumahnya ya. Jangan lupa untuk dirawat, disiram dan dijaga. Mereka sangat cantik sekali dan indah. Aku sangat senang sekali saat merawat tanaman. Tanaman-tanaman cantik tersebut sudah menjadi seperti teman untukmu. Tanaman-tanaman tersebut harus tumbuh dengan baik sepertiku. Setiap pagi aku selalu, nah ini titik-titik, menggunakan air. Selain itu, aku juga membersihkan kotoran dan dedaunan kering yang ada di sekitarnya, supaya tanaman yang aku punya dapat tumbuh menjadi indah dan cantik. Nah, ini bagi teman-teman yang punya tanaman ya, IoT jangan lupa dijaga, disiram, biar apa? Biar rumahnya tambah seger, biar rumahnya tambah hijau dan kelihatan lebih cantik rumahnya. Nah, di sini tadi di atas ada yang harus diisi. Setiap pagi aku selalu, nah itu apa? Membawanya, menyiramnya, merawatnya, atau menjemurnya. Silahkan Ahi dan Uhti yang solehah dikerjakan, bisa dibantu didampingi oleh ayah dan ibundanya. Dan kemudian materi yang keempat di sini ini ada sebuah percakapan antara ibu guru dan dengan Sela. Nah, percakapan itu seperti ngobrol gitu ya. Percakapan seperti contohnya misalkan ada Ahiriko ngobrol dengan Ian, atau mungkin Uhti Safa lagi bincang-bincang sama Uhti Abdifa. Dan juga bisa juga banyak ya, satu kelompok saling ngobrol, itu namanya juga percakapan. Ini percakapan dari Sela. Assalamualaikum Bu Guru. Ibu gurunya menjawab, Waalaikumsalam Sela. Sela bertanya lagi, saya ingin bertanya Bu, akhir-akhir ini saya mengamati keadaan tanaman di sekitar sekolah ini semakin lama semakin memburuk. Iya Sela, Ibu juga sering memperhatikan. Ibu ingin mengusulkan kegiatan kerja bakti untuk menghijaukan kembali lingkungan sekolah kita ini. Kemudian Sela ngomong lagi, sebaiknya kita lakukan secepatnya Bu. Apakah Ibu tahu cara merawat tumbuhan? Ibu guru menjawab, tentu saja Ibu tahu. Nah, Sela, kalau tanaman yang kering atau membusuk itu
Apakah kekurangan air atau ada masalah lain, Bu? Oh, kalau kita harus memperhatikan suhu dan kelembaban udara lingkungan. Lalu bagaimana cara kita mengatasi keadaan halaman sekolah kita ini, Bu? Setelah kita melihat keadaannya, tanaman di lingkungan sekolah kita ini kekurangan air, sehingga kita harus rutin menyiram tanaman. Nah, Sela pun menjawab, "Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya." "Sama-sama, Sela," jawab ibu guru. Nah, ini adalah sekelumit percakapan dari Sela dan ibu guru. Nah, dari wawancara atau percakapan di atas, kemukakan masalah yang dibicarakan Sela dan ibu guru. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Jelaskan. Tadi masalahnya apa ya? Sela tadi ngobrol tanya-tanya sama ibu gurunya itu tentang apa ya? Terus ibu gurunya jawabnya mengatasinya bagaimana ya? Nah, silahkan Akhi dan Uhti bisa dikerjakan dan tugasnya dikumpulkan. Nah, untuk hari ini itu saja pembelajaran dari Ustadz terkait dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa paham terkait sedikit dengan penjelasan Ustadz. Terima kasih, silahkan dikerjakan. Jangan lupa istirahat, jangan banyak main, dan selalu tetap belajar di rumah. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.